Kamu tembak lele nih. Bukan aja. Yang itu sumbernya dari Pak RW 8 nih. Salurannya itu kalau sudah tidak tertampung lewat Pak dari rel kereta lupasnya ke Bali. Kayak kolam gitu ya. Betul Pak. Keluar debit air yang memang masuk ke lingkungan kita. Jadi solusinya pompa harus dibesarkan. Kemudian lahan-lahan kosong mungkin dalam hal ini. Lahan kosong siapa itu? Lahan kosong milik. Mungkin Pak Camat yang lebih tahu atau Pak Lurah nih lahan kosongnya. Jadi milik termasuk juga ada milik Pemda juga Pak. Pemda punya aset juga di sini, Di sini Pak. Ya 1,4 ya. Dipakai apa Pak? Taman? Sekarang masih kosong Pak. Rencananya buat taman. Taman maju bersama Pak. Rencana untuk taman maju bersama rencananya. Program Pak Gubernur. Oke. Usulan kita sih. Teman-teman, saya sebenarnya ya mau lihat aja bagaimana ceritanya kalau banjir. Agak di tengah. Ayo Pak. Banjir di program untuk mengingatkan masyarakat. Walaupun di sini sebenarnya masyarakat nggak perlu diingatkan, udah tahu gitu loh. Dari kemana mereka lebih tahu daripada yang bikin pengumuman ini. Cuman ini adalah bagian dari program kampanye kita untuk masyarakat agar punya kesadaran untuk mengatasi berbagai hal. Di luar Jawa misalnya di danau-danau yang terjadi okupasi kita pasang. Ya. Dan itu adalah tahap awal daripada law enforcement terhadap pelanggaran dari tata ruang. Kemudian pinggir kali, ya, misalnya kemarin di Kerawang orang membuat Bekasi. Orang menurap ke tengah sungai, kita bongkar. Juga bagian dari penegakan hukum dan bidang tata ruang. Karena kalau tata ruang ini tidak teratur dan tidak dilaksanakan penegakan hukumnya, maka kehidupan kita makin payah dan makin sulit di masa yang akan datang. Tadi saya tanya sama Pak RW ya, ini bekas danau bukan, bekas itu bukan. Kalau bekas itu berarti yang salah yang tinggal di situ, tapi bukan. Ya, banyak situ-situ di Jakarta, di luar Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, itu banyak telah berubah fungsi. Kita sedang identifikasi mau mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Karena kalau penataan banjir itu tidak bisa sendiri, walaupun ini kasus yang di Semanan ini sangat spesifik karena cekungan yang luar biasa dalam dibandingkan dengan bahkan penerapan sungai. Jadi ini di sini unik sekali, harus menyelesaikan dulu dengan pompa. Nah, itu akan ditangani oleh Pemda DKI. Tapi secara garis besar, kalau penyelesaian masalah banjir itu harus di hulu, di tengah, dan di hilir. Di hulu, bagaimana kita rehabilitasi puncak sebagai catchment area. Jadi hutan-hutan yang sekarang terjadi konversi, kebun-kebun yang kemudian di overgarap, itu kita akan tertibkan. Kemudian di tengah, danau-danau ada situ-situ yang fungsinya sudah berkurang atau bahkan hilang. Nah, ini kita akan tertibkan kembali. Ada di atas itu keluar sertifikat tanah. Kita akan batalkan sertifikat tanah. Itu sudah milik publik. Ya, itu di tengah. Di hilir, ya normalisasi sungai yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PU, oleh Pemda DKI. Kemudian di hilir juga itu Great Wall of Jakarta, tanggul laut. Nah, tanggul laut, karena tanggul laut ini akibat daripada rob. Ya, di sini nggak ada robnya, di tempat tadi itu rob. Jadi kalau dulu rob musim bulan purnama, sekarang robnya kata hampir tiap hari, gitu kan? Akibat global warming juga. Jadi tantangan yang dihadapi oleh umat manusia, kota-kota pesisir seperti Jakarta,
bukan hanya Jakarta, semua kota-kota pesisir mengalami hal yang sama, Rob, akibat daripada global warming. Oleh sebab itu teman-teman, anak-anak muda, kita semua harus peduli dan harus aware benar tentang baiknya tertibnya tata ruang. Maka kami akan mulai menegaskan dan menegakkan hukum tata ruang secara tegas, secara keras. Karena kalau tata ruang ini kita biarkan seperti apa adanya, maka Jakarta atau kota-kota ini akan menjadi kota yang tidak nyaman. Barangkali itu. Pak, boleh ada pertanyaan, Pak Menteri? Itu dengan pemerintah daerah. Ya, Kali Semangol ini cuman sekitar berapa kilometer. Ya. Banjir ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Ya, targetnya paling sedikit 5 tahun ke depan apa yang akan dikerjakan. Dan sekarang alhamdulillah Semangol. Ya, nanti ini ada direktur sungai dan pantai dan kemudian PU. Jangan lupa subscribe ya.